Sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir hingga saat ini. Kecamatan Jakenan menjadi salah satu yang terdampak, di mana ada 6 desa yang tergenang air hingga hari ini. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah bergabung bersama kami jurnalis MGN di Pati, Jawa Tengah, Gali Saputra. Gali, bagaimana kondisi terkini banjir di Kecamatan Jakenan? Ya, Risa dan juga pemirsa, hingga saat ini banjir masih melanda Kabupaten Pati dan melanda Kecamatan Jakenan yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan di Jakenan ini banjir melanda setidaknya 6 desa, di mana ketinggian air cukup variatif. Dan saat ini saya sedang di Desa Karangrowo yang menjadi salah satu desa terdampak banjir di kabupaten ini. Dan ketinggian air di tempat ini mencapai kurang lebih 10 cm dan pada bagian yang lebih dalam bisa mencapai 80 cm. Ada sekitar 959 jiwa yang terdampak dari banjir kali ini. Dan dari jumlah tersebut terdiri dari 333 kakak, di mana selain itu juga berdampak pada 136 hektar sawah. Selain itu juga ada 31 hektar kebun yang terdampak, di mana semua ini termasuk dalam lingkungan atau 2 RW yang terdiri dari 10 RT. Selain itu tadi juga berdasarkan keterangan warga kami mendapatkan kabar bahwa mereka juga terdampak pada sapi-sapi milik mereka. Kemudian juga ada fasilitas umum seperti masjid yang terendam. Selain itu juga ada SD yang juga terendam. Namun dikabarkan hari ini sudah akan memulai aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu banjir ini terjadi karena meluapnya Sungai Silugonggong dan juga ada anak Sungai Silugonggong yakni di Sungai Besji yang meluap sehingga mengakibatkan banjir di tempat ini. Dan salah satu persoalan di desa ini adalah desa ini cukup terisolir sehingga sangat sulit untuk mengirimkan bantuan untuk ke desa ini. Dan selain sulitnya akses menuju desa ini juga desa ini dikepung oleh rendaman air yang menggenangi sekitar desa sehingga tidak dapat diakses oleh bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah setempat. Dan masyarakat saat ini juga mengeluhkan sakit, di mana kemarin kabarnya ada 2 anak yang menderita diare kemudian sempat dilarikan di rumah sakit, namun hari ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan selain itu juga ada beberapa orang tua atau lansia yang mengeluhkan sakit kulit yang diharapkan bisa mendapatkan pengobatan dengan memberikan salep atau obat-obatan seperti itu, Reza. Gali, lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sejauh ini untuk menanggulangi banjir tersebut? Ya, memang untuk menanggulangi banjir yang ada di Kabupaten Pati ini, pemerintah setempat sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya kemarin juga dilakukan normalisasi sungai di Sungai Silugonggo yang mengalami pengendapan tanah. Namun begitu proses normalisasi ini terhenti karena ketika dilakukan pengerukan tanah, ketinggian air kembali naik sehingga alat berat ini diberhentikan aktivitasnya sambil menunggu air kembali surut. Selain itu dari pejabat Bupati Kabupaten Pati ini juga menerbitkan atau meningkatkan status dari kemarin siaga darurat bencana sekarang menjadi tanggap darurat bencana. Di hal ini diputuskan PJ Bupati setelah menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya termasuk Forkominda, dan dengan adanya peningkatan status menjadi tanggap darurat ini nantinya bisa digunakan anggaran belanja tak terduga untuk memberikan bantuan untuk warga sehingga bisa meringankan beban yang dialami warga saat ini. Kembali ke studio, Risa. Ya Gali, bisa Anda jelaskan, ini tampak di layar ya, tidak ada warga sama sekali yang berada di rumah mereka masing-masing begitu. Saat ini mereka ada di mana dan umumnya mata pencarian warga di sana seperti apa, Gali? Ya, Risa, memang saat ini sebagian warga memilih bertahan di rumah. Namun begitu ada juga beberapa dari mereka yang memilih untuk mengungsi ke rumah saudara masing-masing dengan meninggalkan rumah mereka sehingga bisa mendapatkan tempat hunian yang lebih kering dan tidak tergenang banjir. Mereka mengungsi ke rumah kerabat mereka yang umumnya lebih tinggi atau sudah dinaikkan ketinggian rumahnya sehingga tidak terdampak banjir, karena mereka juga belajar dari banjir yang lebih besar yang terjadi pada 2014 lalu, dan mereka mulai mengukur saat itu dengan ketinggian air yang terjadi, kemudian rumahnya ditinggikan dengan seukuran air pada saat itu sehingga ketika terjadi banjir seperti ini, saudara-saudara mereka bisa datang ke rumah untuk mengungsi atau mengevakuasi diri. Namun begitu sambil
juga melakukan pengecekan rumah mereka 2 hari sekali, Reza. Ya, jadi hingga saat ini belum ada posko pengungsian terdekat ya, Gali? Ya, untuk pengungsian saat ini memang ada, namun begitu mereka memilih untuk tinggal di rumah kerabat mereka masing-masing, dan sebagian besar mereka ini adalah petani, di mana saat ini mereka juga tidak bisa menggarap sawah karena sebagian besar sawah mereka terendam, di mana jumlah sawah yang terendam ini mencapai kurang lebih 136 hektar. Dan karena sawah ini terendam, maka mereka mulai mencari kerja serabutan sambil menunggu nanti air ini kembali surut dan bisa digarap lagi, Reza. Baik, terima kasih Gali Saputra melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.